Inilah suasana terkini di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Pendukung, relawan, simpatisan tim Prabowo Hatta sudah mulai berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka berkumpul dan datang dari sejumlah wilayah di Jabodetabek. Saya akan mengajak Anda mewawancarai juru bicara Prabowo Hatta, Bang Andre Rosiade. Bang, terkait dengan aksi relawan simpatisan ini yang dengan sukarela datang ke depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungannya pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi ini. Ya, jadi hari ini kita menyampaikan komitmen kita kembali bahwa setiap sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi kita akan selalu hadir mengawal dalam rangka melakukan gerakan moral mengawal sidang Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa? Kita berharap sidang MK ini bisa berjalan secara lancar, jujur, adil dan mengedepankan kebenaran yang ada gitu lah. Oke, kalau untuk jumlah ada berapa Bang? Masa yang jumlah ini kan terus mengalir ya. Kita berharap hari ini bisa tembus angka 20.000 sampai 30.000. Dan tentu harapan kami ini akan terus bereskalasi. Insya Allah kita harapkan nanti di tanggal 21 atau tanggal 22 Agustus relawan bisa tembus di angka 200.000 orang. Bang Andre, ditegaskan kembali relawan yang bisa tembus dengan angka yang relatif tinggi 200.000 orang ini adalah merupakan aksi damai karena saya melihat spanduk besar bertuliskan jangan terprovokasi dan cinta kedamaian untuk mengawal terus jalannya sidang di MK dalam rangka Pilpres 2014. Yang jelas, masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia tidak usah khawatir. Pak Prabowo dan Pak Hatta sangat mencintai perdamaian ya, sangat mencintai perdamaian. Gerakan moral kita ini gerakan damai. Tidak bukan gerakan yang memicu kerusuhan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Meskipun jumlah massa kami nanti bisa ratusan ribu, ini adalah gerakan damai. Selain demo damai, apa sih Bang yang disuarakan teman-teman di luar gedung MK ini? Karena kalau kita amati tidak ada juga big screen yang dipasang di depan gedung MK sehingga masyarakat di sini, tim relawan simpatisan juga tidak bisa menonton langsung jalannya sidang, Bang Andri. Ya, kita berharap ke depan kalau bisa ya Mahkamah Konstitusi memfasilitasi. Jadi relawan-relawan yang ada di depan juga bisa mengikuti secara langsung sidang-sidang yang ada di dalam. Tapi yang jelas kedatangan kami ini kami meyakini bahwa bukti-bukti kami itu sangat cukup ya. Bagaimana jutaan suara Pak Prabowo disusutkan, bagaimana juga jutaan suaranya Jokowi dinaikkan, dan ini membuktikan bahwa kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu luar biasa. Makanya relawan-relawan ini tanpa perlu diperintah, tanpa perlu digiring, tanpa perlu diminta, akan selalu hadir waktu sidang-sidang MK. Sebenarnya relawan simpatisan ini ada nggak koordinasi dengan tim pendukung di daerah? Karena tadi kami juga mengajak pemirsa TV1 untuk mengamati bagaimana suasana di Surabaya, di Makassar, di Medan. Apakah ada koordinasi yang rapi seperti itu untuk menggelar demo damai? Jadi relawan-relawan ini kan terdiri dari berbagai organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan yang punya cabang-cabang di berbagai daerah. Dan tentunya semuanya dan Koalisi Merah Putih juga punya cabang di seluruh daerah kan. Dan tentu kita sudah berkoordinasi dengan berbagai daerah yang ada. Kan seperti kejadian di Jawa Timur, di berbagai daerah kan aksi-aksi gerakan moral sudah berjalan. Nah, yang kita sangat sayangkan di Jawa Timur bagaimana sebuah aksi damai dihalang-halangi oleh pihak kepolisian dan terjadilah peristiwa yang tidak kita inginkan bersama gitu. Kita berharap pihak kepolisian memahami bahwa ini gerakan moral, gerakan yang anti terhadap kekerasan, dan kita minta difasilitasi lah, jangan dihalang-halangi. Seperti kalau mau demo depan KPU ya fasilitasi teman-teman bisa demonstrasi di depan KPU di daerah-daerah gitu loh. Karena percayalah, gerakan ini gerakan moral yang cinta damai. Karena Pak Prabowo dari awal dengan Pak Hatta mengedepankan bagaimana kedamaian yang paling penting bagi bangsa dan negara ini. Meskipun kita dicurangi, tapi jangan sampai kepentingan bangsa dan negara dikorbankan. Dengan kapasitas Bang Andri sebagai juru bicara Prabowo Hatta terkait dengan saksi yang dihadirkan oleh tim Prabowo Hatta di Mahkamah Konstitusi, ada tanggapan dari Mahkamah Konstitusi, semua saksi di TPS tidak bisa dihadirkan, tidak bisa diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya ada mungkin persentasenya relatif sedikit dari jumlah yang diinginkan oleh tim Prabowo Hatta karena alokasi waktu juga, Bang. Kita harapkan, ini kan kita harus adu bukti ya. Karena kita menyiapkan saksi itu sampai 21.000 saksi. Karena TPS yang bermasalah itu dari bukti awal yang kita sampaikan itu 55.000 TPS. Minimal kan satu TPS satu saksi ya. Nah, kita harapkan Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang
untuk saksi-saksi kita bisa hadir. Karena kan pertanyaan di publik kan, apa betul bukti-bukti kami cukup? Nah, percayalah masyarakat, bukti-bukti kita cukup. Makanya kita minta MK beri kesempatan kami mendatangkan saksi-saksi kami sehingga kita bisa buktikan bahwa kecurangan itu ada dan keberpihakan KPU itu ada. Tapi ada batas waktu Bang, 22 Agustus harus sudah diputuskan dan semua saksi tidak bisa dihadirkan. Kalau kita bersidang dari pagi sampai malam saya rasa cukup waktunya. Oh. Kalau memang Mahkamah Konstitusi ingin ya mempunyai keinginan di hati nuraninya, ingin membongkar kecurangan-kecurangan. Karena ini bukan hanya sebatas Pak Prabowo dan Pak Hatta, tapi bagaimana ke depan evaluasi. Karena 2019 Pilpres dan Pileg itu disatukan. Kalau sekarang berantakan tanpa ada evaluasi, 2019 mungkin lebih gawat lagi nanti ke depan. Bang Andre tadi menyebutkan jika sidang berlangsung dari pagi hingga malam hari, kemungkinan besar Kan bisa diakomodir semua. bisa ribuan saksi diperiksa. Oke, tapi ngomong-ngomong relawan tim pendukung simpatisan di sini apakah akan terus bertahan mengawal jalannya sidang ini selama 22 hari ke depan mungkin? Insya Allah. Jadi komitmen seluruh relawan yang ada akan selalu hadir mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Oke, himbauan juga Bang buat tim relawan agar tetap menjaga suhu di sini agar tidak terprovokasi, tetap dingin, tetap menggelar aksi atau demo yang damai. Jadi kita sudah mengimbau dari awal ya. Karena ada relawan ini sudah kita imbau jangan sampai terprovokasi melalui simpul-simpulan ketua-ketua mereka. Jangan sampai terprovokasi. Bahwa sekali lagi gerakan kita gerakan damai, gerakan moral yang memang mengedepankan perdamaian di depan. Jadi kita sangat menghindari dan sangat menjaga jangan sampai memicu dan memancing kerusuhan itu. Oke, kalau untuk teman-teman di daerah juga Bang, bisa himbauan teman-teman di daerah? Ya, kepada rekan-rekan kita di daerah ya, di Koalisi Merah Putih maupun relawan pendukung Prabowo Hatta, kami mengimbau saat kita melakukan aksi gerakan moral, mari kita tahan diri kita, jangan sampai terprovokasi kepada pihak-pihak yang menginginkan kerusuhan. Tapi kita juga berharap kepada pihak kepolisian Republik Indonesia di berbagai daerah